Kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang sebagai seorang hamba kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan taufik kepada kita untuk kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasul-Nya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan. Kita akan menyebutkan berikutnya tentang afdalul makasib, yaitu usaha-usaha yang paling afdal. Tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia ini beragam berdasarkan ekosistemnya, begitu juga berdasarkan kondisi alam atau berdasarkan ya mungkin dominannya masyarakat tersebut di satu wilayah. Tentunya usaha yang paling afdol bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang cocok dan pantas bagi kondisinya. Tidak bisa kita katakan bahwasanya secara mutlak bahwasanya satu usaha itu lebih afdol ketimbang yang lainnya. Maka keafdalan ini dilihat kepada apa yang cocok, apa yang sesuai, apa yang pantas bagi setiap orang di wilayahnya, di tempatnya. Tentunya dengan melihat ketentuan-ketentuan syar'inya. Demikian. Seperti contohnya bercocok tanam, memproduksi satu barang, berdagang, dan yang lainnya. Tentunya dengan melihat kepada dan memperhatikan ya syarat-syarat syar'inya. Demikian. Dan setiap amalan atau setiap pekerjaan tentunya ini adalah mulia insyaallah taala, ya. Yang tujuannya adalah untuk
mencukupi seseorang itu dari meminta-minta dan menutup kebutuhan dirinya, begitu juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya bahwasanya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang itu dia minta-minta kepada manusia, menengadahkan tangannya, bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada manusia. Yang nantinya dia ini ya akan pergi dari orang tersebut, baik itu diberi ataupun tidak diberi. Meminta-minta kepada manusia. Sampai dia datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang suka meminta-minta ya di luar kebutuhannya. Ya. Padahal dia memiliki kebutuhan. Ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ya watak meminta-minta ini seperti saya sebutkan, ini bisa jadi watak kebiasaan. Karena pekerjaan begitu mudah. Sekedar menunjukkan wajah memelas, kemudian mengucapkan ungkapan yang juga memelas, kemudian melakukan acting yang memelas. Ya. Yang sesungguhnya mungkin sebagian orang ini memandangnya malas. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak diinginkan oleh syariat ini, oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, ya. Menjadi pemalas dengan meminta-minta. Namun kita juga diajarkan bagaimana beradab kepada mereka untuk tidak membentak, seperti yang pernah kita sebutkan dalam surah Ad-Duha. Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta jangan dibentak. Ya, itu adab. Hanya saja bukanlah ini menjadi pembenaran ya bagi seseorang itu untuk menjadi peminta-minta, tidak. Ya, karena ada ancaman dalam hal ini. Ya. Apa ancamannya atau apa standarnya seseorang tersebut dilarang meminta-minta? Yaitu dia memiliki sesuatu yang mencukupi di hari tersebut untuk kebutuhan dia makannya dan bagi orang yang menjadi tanggungannya. Demikian. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nari. Siapa saja yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang memperbanyak api neraka. Para sahabat bertanya, wa ma yughnihi ya Rasulullah, apa yang mencukupi dia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yakuna lahu syab'u lailatin yaumin wa lailatin. An yakuna lahu syab'u yaumin wa lailatin. Itu dia memiliki ya sesuatu yang mengenyangkan dia di waktu hari itu dan malamnya. Demikian. Kalau seseorang kebutuhan seharinya ya dia 100.000 kita katakan untuk dirinya atau untuk orang yang menjadi tanggungannya, istrinya di rumah atau dirinya itu mampu untuk mengolah 100.000. Namun dia meminta-minta kepada orang, berpindah dari satu rumah, pintu rumah yang satu menuju pintu rumah berikutnya, atau mungkin dari satu mobil, kaca mobil kepada kaca mobil berikutnya. Padahal dia memiliki ya mungkin lebih dari 100.000, sesuatu yang mencukupinya. Maka ancaman Rasulullah SAW ini berlaku bagi dirinya, yaitu
yaitu dia diancam memperbanyak api neraka, mendapatkan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebelumnya dia mendapatkan dalam kondisi ketika berbangkit tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Karena dia sudah kehilangan urat malunya di dunia. Dia kehilangan urat malunya yang ada pada wajahnya. Kalau seseorang mengalami malu, maka akan tampak pada wajahnya kemerahan. Nah, ini sudah hilang, tidak ada lagi. Maka balasannya adalah di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kerat-kerat daging yang ada di wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusaha baik itu bercocok tanam, berkebun, atau memproduksi barang, atau berdagang, atau contohnya menjadi buruh. Yang sesungguhnya buruh ini dia sedang menjual jasa, jasa keahlian yang dimilikinya, demikian. Dan ini bukan sebuah yang tercela. Bukan yang tercela, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jika dengannya dia mencukupi kebutuhan dirinya dan sesuatu yang diusahakan tersebut masih dalam koridor syar'i, perkara yang dibolehkan, maka sesungguhnya ini menjadi mulia bagi dirinya, menjadi afdal bagi dirinya. Jadi jangan dikira mungkin ada sebagian orang memandang bahwasanya perniagaan itu lebih afdal. Perniagaan itu lebih afdal. Kita tahu bahwasanya ada sebagian sahabat yang mereka ini juga ternyata bekerja kepada sahabat yang lain. Imam Ahmad dahulu juga pernah bekerja, yaitu menjual jasa keahlian yang dimilikinya, demikian. Para sahabat sebelumnya juga demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun beliau pernah bekerja. Demikian, bekerja menjadi penggembala kambing. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan sebuah hal yang tercela, menjadi pegawai, menjadi karyawan, mungkin bahasa sekarang menjadi buruh begitu. Maka tidak masalah, bukan sebuah yang tercela. Yang tercela adalah meminta-minta. Yang tercela adalah berusaha tapi dengan usaha yang haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi juga kita dapatkan Nabi itu pernah menjadi pekerja, juga pernah berdagang, demikian. Begitu juga para sahabat, mereka berjual beli, berdagang, ada juga yang menjadi pekerja. Bukan sebuah hal yang hina, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kelebihan mereka adalah tatkala ada seruan, panggilan untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera meninggalkan usaha yang mereka sedang bergelut dengannya. Perniagaan, jual beli, atau apa saja, ini tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah atas hambanya adalah mereka, para hamba itu beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika mereka berusaha mengais rezeki, mencari penghidupan untuk menyambung kehidupan ini, maka mereka
tatkala diseru untuk melaksanakan hak Allah, mereka segera meninggalkan. Mereka meninggalkan apa yang mereka sedang geluti tersebut. Dalam sementara waktu tentunya. Tidak lama, karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah ini hanya sebentar. Tentunya ibadah yang mahdoh, ya, ibadah yang mahdoh. Salat, ya, zakat dan seterusnya. Ini sebentar, tidak lama. Demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Yang urusan dunia mereka tidak melalaikan mereka dari melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah berfirman yang artinya cahaya itu ada di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin untuk diangkat, dimuliakan. Dan disebutkan di dalamnya namanya. Bertasbih kepadanya di dalamnya di waktu pagi dan petang hari. Orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Mereka takut pada hari, mereka takut dengan sebuah hari yang di dalamnya hati-hati dan penglihatan itu berbolak-balik, terguncang. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka amalkan, dan agar dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Dan Allah adalah pemberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seolah-olah ayat ini, beberapa ayat ini di akhir dari surah An-Nur ayat 36 ini, Allah mengingatkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas, yaitu dengan kepada siapa saja yang mereka memiliki, ya, sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya dalam ayat ini. Selain mendapatkan, ya, balasan pahala dan tambahan karunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki tanpa batas kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di antaranya adalah tadi, orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ya. Mestinya demikianlah, ya, seorang mukmin dan muslim yang tidak hanya, ya, bergelut hanya dengan dunia saja, padahal mereka meyakini mereka akan mati. Dan kematian itu bukan akan kembali lagi reinkarnasi seperti keyakinan sebagian orang-orang musyrik, ya. Tidak demikian. Mereka meyakini bahwasanya akan berakhir kehidupan dunia ini menuju kehidupan berikutnya, akhirat. Dan itu kehidupan yang abadi, kekal selamanya. Dan itu cuma ada dua saja akhirnya, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Neraka ini kita tidak inginkan. Demikian. Tapi mereka adalah orang-orang yang terlalaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, dan mereka kaum muslimin dan bahkan semua manusia, ya, untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum berusaha? Apa hukum berusaha? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hukum dari berusaha itu mencari rezeki untuk menafkahi diri dan menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, orang yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan nafkah kepadanya. Maka ini wajib. Wajib. Nah, kalau wajiblah hukumnya, maka tentunya ketika melaksanakannya itu mendapatkan pahala. Nah, sebagian orang ada yang mereka ini begitu dangkal. Ya. Begitu sempit pemahaman tentang ibadah. Mereka anggap ibadah itu adalah apa saja yang berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan sholat, dengan zikir, membaca Quran, zakat, puasa, haji. Mereka kira ini adalah ya hanya sekedar inilah ibadah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Betul, ini adalah ibadah, tapi disebut dengan ibadah mahdhah, yang murni dia ibadah. Tidak ada urusan duniawi padanya, demikian. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata ya, ibadah itu lebih luas lagi maknanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang makna ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi, ada perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin, bila dia dicinta dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanda cinta dan ridho Allah itu adalah Allah perintahkan. Maka itu adalah ibadah. Sementara kita dapatkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang indikasi dari kecintaan dan keridhaan Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkannya. Itu memujinya. Itu disebutkan keutamaannya. Dimotivasi manusia untuk melakukannya. Diancam orang yang meninggalkannya. Dicela orang yang mengabaikannya. Dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagiannya, ya, itu bila tidak melaksanakannya. Demikian. Nah, ini indikasi-indikasi dari sebuah ibadah, yaitu perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi ketaatan kepada Allah, baik itu dalam urusan ya perintah-perintah dalam ibadah maupun ya dalam urusan dunia, maka di sana ada muatan pahala dan itu terhitung ibadah. Namun disebut dengan ibadah ghairu mahdhah bila dia terkait dengan urusan-urusan dunia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Seperti itu. Jadi tentunya ya ini terhitung ibadah. Mencari rezeki, contohnya mencari rezeki contohnya. Ya, rezeki yang halal, yang dengannya dia akan mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta. Demikian pula dia mencukupi kebutuhan orang-orang menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan nafkah. Nah, ini wajib bagi dia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda,
kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. An yudayyi'a man yaqutu. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dia berdosa, yaitu dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk diberikan nafkah. Wajib dia memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wajib. Kalau dia tidak lakukan, maka dia berdosa. Kalau dia abaikan, maka dia berdosa. Kalau dia lakukan, maka wajib. Karena wajib untuk menghindari dosa tersebut. Wajib itu apa? Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Berarti bila dikerjakan, dia dapat pahala. Demikian. Ibadah para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti ini contoh dalil. Bahkan ya ada ungkapan Nabi SAW yang lainnya yang mengkategorikan ya bentuk usaha, mencari usaha ini terhitung fisabilillah untuk mencukupi dirinya dan mencukupi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada mereka, ini terhitung fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Apabila seseorang itu keluar, tentunya seorang muslim mukmin, apabila dia keluar berusaha untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, lihat yang sudah punya anak. Ya, yang sudah punya anak. Maka dia fisabilillah, di jalan Allah. Tapi jangan lupa, ada hak-hak Allah. Jangan dengan alasan, oh ini saya sedang fisabilillah, ya, untuk menafkahi diri saya dan anak keluarga saya, anak-anak dan ya anak istri saya dan keluarga saya. Betul fisabilillah, tapi ada hak Allah untuk beribadah seperti sholat ketika ada seruan, ya sholat, untuk sholat di waktunya. Demikian. Ya. Betul fisabilillah, luar biasa. Fisabilillah. Orang yang keluar untuk menafkahi, untuk berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya, maka dia dapat pahala. Bahkan dia terhitung fisabilillah. Kalau dia mati di tengah jalan, na'udzubillah. Masya Allah, bukan na'udzubillah ya. Masya Allah, luar biasa. Fisabilillah. Ya, fisabilillah, Masya Allah. Ya. Tapi jangan pula mau bunuh diri di jalanan, kan begitu ya. Yang ini na'udzubillah ya. Baik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini fisabilillah. Kita lanjutkan hadis Nabi SAW. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Nah, apabila dia keluar berusaha untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fisabilillah. Masya Allah. Mungkin dia termasuk orang yang belum menikah. Dia punya aset kedua orang tuanya. Maka dia menafkahi keduanya dan ini bentuk bakti kepadanya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Maka dia terhitung fisabilillah. Bahkan bukan hanya fisabilillah saja, dia terhitung berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, berikutnya wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Nah, apabila ia keluar berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri, yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta agar tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia fi sabilillah. Masya Allah. Ini para jomblo nih ya. Para jomblo. Kalau sudah baligh, ya, kalau sudah baligh, ini jomblo masuk jomblo laki-laki. Karena kalau perempuan namanya jomblowati ya. Laki-laki kalau sudah baligh, maka jangan hanya numpang hidup, kata orang sekarang ya. Numpang hidup pada keluarganya. Terus bagaimana? Ustaz, saya diwajibkan sama orang tua untuk belajar. Ya waktu belajar kan ada. Waktu usaha juga ada, demikian. Apalagi sekarang, Masya Allah, usaha itu mudah sekali.
lewat online kan bisa kan? Ya. Tapi ingat harus diikuti ya koridor syar'inya agar tidak bertentangan dengan syariat ketika berjual beli online. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jangan hanya menengadahkan tangan, meminta saja kepada orang tua, tapi berusaha mandiri. Ini sikap Islam ya terhadap orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Bagi laki-laki untuk siap-siap karena dia akan menanggung dirinya sendiri, lalu menanggung orang lain, berikutnya adalah istrinya, berikut anaknya, dan kemudian orang tuanya. Demikian para laki-laki ini ya, demikian. Jadi kalau seseorang, saya acungkan jempol ya untuk Masya Allah anak-anak muda yang dia tidak hanya berharap kepada orang tuanya saja, bahkan ya dalam kondisi barangkali ya, ketika orang tuanya siap untuk menafkahi dia, membiayai pendidikannya, malah dia mampu untuk berusaha sendiri menafkahi dirinya, ya kemudian ya membiayai sekolahnya, bahkan adik-adiknya, demikian. Bahkan mampu untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya, demikian. Saya ajukan jempol. Ya, luar biasa orang seperti ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Namun perlu juga kita perhatikan bila ada seorang laki-laki yang masih muda dan dia dibiayai oleh orang tuanya untuk sekolah, untuk belajar, baik itu mungkin sekolah menengah atas atau mungkin perguruan tinggi, yang orang tuanya menginginkan agar anak tersebut selesai dengan baik, maka penuhi hal ini prioritas. Karena itu bentuk bakti kepada orang tuanya. Bila gagal, maka ini akan mengecewakan kedua orang tuanya. Maka silakan, ini prioritas. Hanya saja bisa coba lakukan ya. Biasakan untuk mandiri. Paling tidaklah biaya pendidikan itu dari orang tua. Namun untuk jajan, mungkin untuk makan di luar, maka coba dari diri sendiri. Kalau diberikan mungkin oleh orang tua, maka coba ini sedekahkan, infakkan di jalan Allah atas nama orang tua. Begitu caranya. Adapun untuk diri sendiri, maka cari dengan cara yang halal. Demikian. Yang tidak mengganggu sesuatu yang dengannya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu menyelesaikan studinya, belajarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan hadis Nabi SAW. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun apabila dia keluar, dia berusaha, tapi dalam kondisi riya, pamer, dan mufakharah, yaitu berbangga-bangga dengan harta yang dimilikinya. Jadi dia cari dunia ini, berusaha hanya untuk berbangga, menampakkan, oh saya bisa, oh saya orang kaya, ya demikian. Maka dia di jalan syaitan. Orang seperti ini, ya berada di jalan syaitan. Ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ya berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini ibadah. Ini terhitung ibadah. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang barangkali saya pernah menyampaikannya. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah di dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, karena sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya, wa in abta anha, walaupun lamban baginya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah perintahkan untuk mencari rezeki, bagus-bagus mencari rezeki. Rasulullah mengulang kembali untuk bagus-bagus dalam mencari rezeki. Beliau mengatakan, wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki.
Bagaimana caranya? Bagus dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Demikian. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Diperintahkan. Ini ibadah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya jangan malas untuk mencari rezeki. Demikian. Sebagaimana contohnya kita bersemangat untuk beribadah, ya, maka begitu juga kita bersemangat untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena keduanya mendapatkan pahala. Begitu. Kesimpulannya adalah kita harus bersemangat untuk mencari yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan sesuatu yang kita cari tersebut, yang kita usahakan tersebut, baik itu ibadah atau apa saja, itu diperintahkan oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Yang indikasinya ada perintah di sana. Ada pujian kalau berinteraksi dengannya. Ya. Ada motivasi-motivasi. Ada pahala-pahala di sana. Atau ada celaan bila meninggalkannya, ya. Atau ada ancaman-ancaman ketika mengabaikannya. Bahkan mungkin adanya balasan neraka, azab bagi siapa saja yang tidak melaksanakannya. Para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Nah, kita harus bersemangat untuk mencari rezeki, mengais rezeki yang dengannya kita mencukupi kebutuhan diri kita tanpa kita meminta-minta. Yang dengannya kita bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang menjadi tanggungan kita. Anak, istri maupun orang tua kita. Tidak boleh meminta-minta. Berusaha terlebih dahulu. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaik-baik usaha, kalau mau dikatakan seafdal usaha adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Demikian. Dan hadisnya sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di antaranya tentunya ya bentuk perniagaan, jual beli, ya, menjadi pekerja, begitu juga bercocok tanam dan seterusnya. Maka asalkan tidak ada ya pertentangan dengan syariat, maka ini adalah satu yang afdal tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sampai bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumpahnya itu adalah sumpah dengan menyebutkan jiwa beliau. Ya. Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, salah seorang di antara kalian mengambil tali miliknya, bukan tali orang lain, tali miliknya, lalu dia mengumpulkan kayu bakar pada punggungnya, diikat. Masya Allah. Itu lebih bagus, lebih baik bagi dirinya ketimbang dia datang kepada seseorang, lalu dia minta kepadanya. Baik itu diberi ataupun tidak diberi. Malu kita. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Malu tentunya, ya. Jujur kita katakan, berhutang saja yang nanti kita wajib bayar, kita malu, muka kita sudah rasanya ya merah panas begitu ya. Ini malu kita. Padahal hutang ini akan dibayar dan itu masih ada beban bagi kita. Saya katakan, mana yang lebih terhormat? Berhutang atau meminta-minta? Maka saya katakan, lebih terhormat berhutang.
Makanya sebahagian ya sahabat mereka lebih suka berhutang ketimbang meminta. Ya, meminta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau pernah berhutang, demikian. Ya. Tidak meminta. Nah, kalau di antara kita ada yang lebih suka meminta lalu diberi ketimbang dia berhutang lalu diberi, lebih suka, lebih enjoy begitu ya. Maka ini ada yang salah pada dirinya. Ya. Maka kalau seseorang saja ketika dia berhutang, dia harus sudah mendapatkan rasa malu contohnya. Ya. Malu. Diberi dia malu. Ditolak lebih malu kan begitu ya. Berhutang ditolak, malu. Ya. Berhutang saja kalau diberi dia malu. Lebih-lebih mestinya dia malu ketika dia meminta-minta. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah. Ya. Kita lihat ada Masya Allah. Ya. Kalau di zaman dahulu, ini memungut kayu bakar, cari kayu bakar di hutan. Ya. Kayu bakar tentunya adalah kayu-kayu kering yang telah patah. Ya. Lantas ya dibentuk dengan ukuran tertentu, lantas dia diikat, lalu dipanggul, ya, di punggungnya, lalu dijual. Ini zaman dahulu. Mungkin saat ini sulit yang mencari seperti ini. Ya, lebih-lebih ada bahan bakar berupa gas, ya. Ini sampai mungkin ke desa-desa. Ini mungkin sulit ya untuk mendapatkan seperti ini. Namun ada yang mirip seperti ini, yaitu orang yang berjualan keliling. Dengan apa? Dengan memikul di pundaknya atau memikul di punggungnya, Masya Allah. Ya. Kita lihat, terkadang dia orang tua, wanita. Kalau ditanya, ya ternyata dia nenek-nenek, nek, mbah, hujan-hujan kan, dalam kondisi hujan. Kenapa kok keluar? Ya mungkin dia akan mengatakan apa? Mau makan apa cu katanya. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Sekarang kita dapatkan ada orang-orang yang berdasi tapi dia meminta-minta. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Masya Allah. Ya. Lihat ini pengajaran agama kita untuk tidak meminta-minta. Lebih baik berusaha daripada meminta-minta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ya kita cukupkan untuk materinya. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan masuki ya pembahasan berikutnya. Kita masuki berikutnya sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan seperti ini. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ana mau bertanya mengenai muamalah. Apa dinar dan dirham itu mata uang yang disunnahkan untuk bermuamalah dalam Islam? Dan apa jika kita bertransaksi dengan uang kertas yang sekarang ini termasuk riba? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan wa jazallah. Baik, di sini ada kesalahpahaman ya sebahagian orang yang mereka begitu getol dan semangatnya untuk mengembalikan alat tukar yang saat ini beredar dengan emas dan perak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ini bagus dari sisi kelebihan yang ada pada emas. Bukan perak ya, emas. Ya. Karena ternyata kita dapatkan ya perak pun mengalami ya penurunan, berbeda dengan emas.
Maka kita jawab terlebih dahulu ya bahwasanya penggunaan emas dan perak sesungguhnya tidaklah khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum zaman kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mata uang yang beredar ya, itu sudah menggunakan dan memberlakukan emas dan perak. Disebut dengan dinar dan dirham. Ya. Ingat kisah contohnya adalah kisah, ya, salah satu contoh saja. Rasulullah SAW mengkisahkan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tertutup pintu gua. Di antaranya adalah, ya, seseorang itu adalah orang yang dia punya kelebihan harta. Lalu ada sepupu perempuannya yang menginginkan ya agar membantu dirinya dan keluarganya ya dari kesusahan hidup paceklik ketika itu. Maka orang ini memberikan harta berupa dinar. Sekian dinar, lihat dinar. Lihat dan seterusnya kisah-kisah yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya memang ya dinar dan dirham ini berlaku di umat-umat sebelum Islam. Diberlakukan. Jadi bukan khusus ya zaman Nabi SAW. Nah ini kesalahan sebagian orang dianggap bahwasanya ya dinar dan dirham ini khusus di zaman Nabi SAW. Ya. Memang kita katakan bahwasanya ada kelebihan ya pemberlakuan dan penggunaan emas ya sebagai harta kekayaan. Begitu juga sebagai alat tukar. Itu menjadikan emas sebagai kekayaan, begitu juga sebagai simpanan, ya, sebagai simpan kekayaan maksudnya. Begitu juga sebagai alat tukar. Mengapa? Karena nilai emas itu lebih stagnan, lebih stabil ketimbang yang lainnya. Bahkan perak saja tidak stabil. Perak saja yang dahulu alat tukarnya diwakili dengan dirham. Adapun emas dinar. Dinar dan dirham itu semenjak zaman dahulu sebelum kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu diberlakukan. Di zaman Nabi juga berlaku. Namun perak ini sendiri mengalami penurunan. Ya. Penurunan perak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Emas memiliki kelebihan. Apa di antara kelebihannya? Ya, emas itu relatif stabil dan aman ketika mengalami inflasi ketimbang alat tukar yang lainnya termasuk perak. Ya. Perak, ya, di zaman dahulu ketika menjadi alat tukar yang disebut dengan dirham pun mengalami dampak, ya, inflasi, penurunan, ya. Berbeda dahulu. Dahulu, ya, satu keping dinar itu senilai dengan 20 dirham. Ya. Satu keping dinar dahulu itu sama dengan ya 2 keping 20 keping dirham, demikian. Namun sekarang Masya Allah jauh sekali. 1 gram emas ya, itu bisa sampai berkilo-kilo dari perak. Coba bayangkan ya, 1 gram emas sekarang itu nilainya adalah kurang lebih sekitar 600 kita katakan saat ini, 600.000 rupiah. 600.000 rupiah. 1 gram emas. Emas 24 karat atau emas London atau semisalnya ya. Adapun 1 gram perak ini Masya Allah cuma berapa? Cuma mungkin 10.000 ya, fluktuatif ya. Atau sekian. Tidak sampai 30.000, 40.000. Ya demikian.
Padahal kalau dikalikan 20, katakanlah 10.000 kali 20, baru 200.000. Belum bisa menyamai perak. Belum bisa menyamai emas. Demikian ya. Nah ini dia. Makanya kita katakan ini penurunan yang sangat drastis. Perak pun mengalami demikian. Oleh karenanya kalau kita katakan kita mengembalikan ya emas dan perak saat ini sebagai alat tukar, ya, apakah bisa juga aman dari apa? Riba. Nah, kita katakan tentu tidak, ya, tidak juga. Dugaan bahwasanya emas dan perak sebagai alat tukar yang aman dari riba, maka kita katakan bahwa emas dan perak pun, ya, ini bisa berlaku riba pada transaksinya kalau tidak mengikuti aturan syar'i. Buktinya perhatikan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasya'iru bil-sya'iri, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bimislin, yadan biyadin. Faman zada awistazada faqad arba." Ya. Wal akhidhu wal mu'ti sawaun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam ya Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasai. Hadis yang sahih tentunya. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dibarter dengan emas. Barter adalah jual beli dengan model klasik. Ya. Emas ditukar emas, perak dengan perak, biji merah dengan biji merah, kemudian gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semuanya ini disebut oleh para ulama dengan al-asya' al-ribawiyah, yaitu barang-barang ribawi, yang bila ditransaksi dengan cara yang tidak syar'i maka akan jatuh kepada riba. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan keenam barang ini harus kalau ditukar sejenis maka harus mislan bimislin, sama kuantitasnya, kemudian yadan biyadin. Syarat kedua adalah dia harus kontan. Demikian. Kata Nabi SAW, faman zada awistazada faqad arba. Siapa saja yang menambah, tidak diminta tapi dia menambah, awistazada atau dia minta tambah, tambahlah, ditambah atas dasar permintaan, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan riba. Lihat. Jadi ternyata riba itu juga berlaku bagi emas dan perak. Demikian. Jadi siapa yang mengatakan bahwasanya aman dari riba? Tidak. Kita katakan bisa. Bisa berlaku riba padanya. Demikian. Tukar emas dengan emas, bila dia sejenis, maka syaratnya dua. Tadi apa? Dia harus senilai, sama, kemudian dia harus kontan. Kalau dia tidak sama, maka jatuh kepada riba fadl. Kalau dia ditunda, tidak kontan, maka jatuh kepada riba nasi'ah. Lihat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada dugaan bahwasanya mata uang saat ini dia sendiri itu sudah ada riba padanya. Maka kita katakan, dari mana Anda bisa mengatakan demikian? Riba apa yang jatuh pada mata uang sekarang? Apa riba apa? Coba jelaskan dulu. Ya, ini dugaan sebagian orang yang keliru. Riba apa? Riba hutang piutang, riba jual beli, riba nasi'ah, riba fadl. Dia mau dijerat dengan pasar riba yang mana? Mata uang sekarang. Sementara para ulama, mereka, jumhur ulama, mereka menyamakan mata uang ini itu dengan dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham di zaman dahulu sebagai alat tukar. Maka alat tukar apa saja di zaman ini disamakan dengan dinar dan dirham. Demikian. Maka sama fungsinya. Walaupun tidak sama nilainya. Tapi dari sisi fungsi maka sama. Yaitu dia sebagai saman. Alat tukar. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Demikian ya. Seperti itu.
Kita tidak pungkiri bahwasanya memang ya emas ini ada kelebihan. Ya kalau seandainya pun saat ini bisa ya diarahkan kepada emas, bagus. Bahkan saya pribadi menyarankan kepada sebahagian orang ya sebenarnya kepada keseluruhan, kalau mau menyimpan kekayaan, maka simpanlah dalam bentuk emas. Demikian. Mengapa? Karena lebih stagnan, lebih stabil, tidak termakan inflasi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, ini pertanyaan yang kemarin belum terjawab ya. Ustadz, semoga Allah melindungi dan memberikan keberkahan kepada antum dan keluarga. Wa antum kadzalik. Terjadi satu kasus, teman saya menitipkan jualannya ke satu wadah jual beli selama bulan Ramadan. Akadnya membayar biaya administrasi 120.000 di awal dan mengambil untung penjualan ya 1.000 sampai 5.000 dari penjualan produk saya. Maksudnya dari yang laku ya, produk yang laku maka diambil keuntungan 1.000 sampai 5.000 ya. Hari kelima saya bercanda dan membuat tersinggung sepemilik wadah jual beli tersebut. Barang-barang dagangan saya kembalikan, barang-barang dagangan saya dikembalikan semuanya. Apakah hal tersebut dibolehkan, Ustadz? Jika dibolehkan atau tidak dibolehkan, seperti apa seharusnya? Baik, ini saya masih bingung ya untuk memahami pertanyaan ini. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, saya akan mencoba untuk menjawab berdasarkan apa yang saya pahami dari pertanyaan ini. Menitipkan jualan ya ke salah satu wadah ya selama jual beli ya selama Ramadan. Akadnya membayar ya 120.000 di awal. Kemudian nanti ada keuntungan. Menggabungkan antara dua ya, yaitu ada biaya sewa, kemudian ada ya keuntungan dari penjualan barang-barang yang laku. Apakah ini dibenarkan? Ya. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang seperti ini ada tergabung padanya dua akad, yaitu akad sewa sekaligus akad mudharabah, ya, yaitu akad menjualkan, yang keuntungannya nanti dia dapatkan dari hasil penjualan. Apakah dibolehkan seperti ini? Ya, jika dibuat berbeda, maksudnya adalah akad sewa tersebut, yaitu karena menyewa tempat. Kemudian nanti akad keuntungan ya berupa 1.000 atau sampai 5.000 ya, dan ini ditetapkan jumlahnya untuk barang-barang tertentu. Ini kalau laku ya keuntungan untuk Anda 1.000, atau ini berikutnya 2.000 atau 3.000 ya. Jelas dia, dan ini diberlakukan keuntungan seperti ini karena yang menjualkan adalah ya, yang menjaga barang dagangannya adalah orang tersebut. Apakah boleh seperti ini? Saya condong ini adalah hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena ya pertama adalah akad sewa yang 120.000
Ya, ini adalah sewa tempat, yaitu wadah makanan tersebut. Ya. Dan ini bukanlah sebagai gaji, tapi sewa tempat. Kemudian yang kedua adalah ya, di sini ada namanya jasa untuk menjualkan barang. Ya. Jika ini dipisah, saya condong wallahu taala alam, tentunya ini memang sesuatu yang terpisah, maka wallahu alam saya condong ini dibolehkan. Ya. Berbeda halnya kalau seandainya begini. Ya. Contoh ini yang terlarang seperti ini. Ya, contoh ada sewa tempat. Sudah sewa tempat. Ini yang terlarang. Sewa tempat, bahan makanan yang akan dijual, yang sudah siap dikonsumsi itu dijual, dititipkan sudah. Namun yang menjaganya adalah orang yang menitipkan tersebut. Ya, maksudnya dia yang menjadi penjaga yang menjual. Jadi dia sewa lahan. Kemudian sang pemilik lahan atau tempat tersebut, selain dia menyewakan, mendapatkan ya, biaya dari sewa, dia mendapatkan per barang, keuntungan dari barang. Bisa dipahami perbedaannya? Ya. Perbedaannya dengan yang pertama yang kita sebutkan adalah yang menjaga, yang menjualkannya berbeda. Paham ya? Kalau yang memiliki barang titipan tersebut yang akan dijualkan, ini yang dia yang penjaga makanan. Selain dia menyewa, dia langsung menjaga makanan. Artinya dia menjualkan makanannya sendiri, dia nyewa tempat. Maka bagi pemilik tempat, boleh bagi dia untuk hanya mengambil keuntungan dari salah satu saja. Dia harus pilih. Apakah dia mengambil akad sewa dengan menetapkan sekian, contohnya tadi 120.000 dalam sebulan, ya. Atau contohnya dia pilih yang kedua, yaitu dia tidak mengambil nilai sewa, harga sewa, namun dia mengambil dari keuntungan per barang yang laku. Pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Mengapa? Karena sang penyewa tempat sekaligus dia yang berjaga. Bisa dipahami? Adapun kasus yang pertama tadi yang kita sebutkan adalah orang menitipkan barang, ya, lantas dikenakan biaya, yaitu apa? Sewa tempat, karena ada tempat yang disewa. Itu contohnya tempat sewa tersebut adalah dia berupa box begitu ya, box, ya, maka dianggap sewa. Ini 120.000 plus, ya, karena yang menjualkan adalah orang lain, ya, yaitu contohnya menjualkan adalah sang pemilik tempat tersebut, dia menjual, sekaligus menjual. Maka boleh bagi dia sebagai bentuk imbalan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Disebutkan tadi, asalkan dia jelas keuntungannya. Contohnya barang-barangnya kan beragam. Ada yang mungkin dia lebih mahal, ada yang lebih murah, maka yang lebih murah untungnya 1.000 barangkali. Yang ini 2.000, yang ini 3.000. Asalkan jelas diberitahu. Kalau nanti ini laku, untungnya 1.000 untuk Anda. Ini laku 2.000, ini 3.000 untungnya, ini 5.000 seperti itu. Dan tentunya diberitahu nilai jualnya demikian. Maka yang seperti ini dibolehkan. Pemilik tempat itu dia mendapatkan dua keuntungan. Pertama adalah dari nilai sewa tempat, kemudian yang kedua dari lakunya barang. Wallahu ta'ala alam. Dua hal yang berbeda. Ya, demikian. Adapun pembatalan transaksi karena tersinggung, ya, pembatalan transaksi karena tersinggung, dan pemilik tempat contohnya yang membatalkan itu, ya, membatalkan, maka tentunya mestinya dia mengembalikan nilai sewa seharga sisa hari yang belum diberlakukan. 5 hari contohnya. Ya, kalau dia 120 hari, maka 120 hari. Berarti per harinya berapa? Kalau 30 hari?
120 ribu, ya, ada 30 hari. Berarti berapa kira-kira? 4.000 ya per harinya. Iya. Baik, 4.000 ya. Berarti apa namanya? Nilai rupiah per hari sewa adalah 4.000. Selama 5 hari berlaku, maka ini terhitung. Sementara tadi uang 120.000 sudah diberikan. Ya. 120.000 sudah diberikan. Maka ketika terjadi pembatalan sepihak, karena mungkin tersinggung atau faktor yang lain sepihak, ya, yang ini disengaja dibatalkan, bukan dari pihak yang menyewa yang membatalkan. Ya. Atau bukan dari faktor alam, ya, yang membatalkan, yang membuat batalnya. Tapi pembatalan tersebut ya karena kesengajaan dari pihak yang menyewakan. Maka tidak halal bagi dia untuk mengambil sisanya, maka dia harus mengembalikan. Maka 5 hari dihitung, karena memang 5 hari selama jual belinya, ya. Maka 4.000 dikali 5 hari sekitar 20.000. Maka diambil bagi dia yang berhak bagi dia adalah sekitar 20.000. Sisanya yaitu 100.000 dia kembalikan. Wallahu ta'ala alam, demikian, ya. Barangkali bisa memenuhi jawaban dari sang penanya. Ada pertanyaan di studio? Tidak ada. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana Abu Abdullah Kepahyang. Apabila bentuk pinjaman berupa kendaraan dan kita isi full bensinnya, bahan bakarnya, awalnya tangki bensinnya kosong, apakah termasuk riba? Apabila hal tersebut menjadi syarat pinjaman, jazakumullahu khairan. Ya. Bisa dipahami ya soalnya ya. Perhatikan para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ini saya katakan terjadi kesalahpahaman tentang dan kerancuan tentang dua istilah. Bahkan saya dapatkan ini, maaf ya, ini pun terjadi kerancuan pemahaman seperti ini pada para dai, kepada para dai yang tidak bisa membedakan antara istilah pinjam meminjam dengan hutang piutang. Bahkan mereka ya menyamakan pinjam meminjam dengan hutang piutang. Ini jauh berbeda para muslim rahimani wa rahmakumullah, dan harus dijelaskan berbeda. Ya, perhatikan. Hutang piutang adalah menyerahkan barang, kemudian nanti digunakan barang dan dihabiskan, nanti akan digantikan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Ya. Artinya, fisik barang tersebut berbeda ketika dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Ini hutang piutang, maka jadi hutang piutang. Adapun pinjam meminjam adalah ya memberikan barang, ya, menyerahkan barang, lalu barang tersebut dipergunakan dan dikembalikan ya barang yang sama, fisik yang sama, zat yang utuh yang sama juga, demikian. Ini namanya pinjam meminjam. Contoh untuk hutang piutang adalah menyerahkan uang. Uang diserahkan, kemudian digunakan. Nanti akan digantikan fisik uang yang lain, senilainya. Itu namanya hutang. Dan tidak bisa berlaku uang ini dengan disebut pinjam meminjam.
Adapun pinjam contohnya seperti sepeda motor ini. Kecuali kalau memang nanti mau diganti dengan yang lain. Ya. Disepakati untuk diganti dengan yang lain, maka ini namanya hutang piutang. Namun ini bukan hutang, karena menyerahkan sepeda motor, kendaraan, kemudian nanti dipergunakan dan dikembalikan fisik yang sama, zat yang utuh, yang itu juga. Namanya ini pinjam meminjam. Dari sisi definisi berbeda, dari sisi konsekuensi pun berbeda. Jika ada kesepakatan, sebelumnya saya akan sebutkan, hutang piutang tidak hanya berlaku bagi uang, namun bisa berlaku juga pada barang. Di zaman Rasulullah SAW ini pernah hutang piutang berupa hewan. Rasulullah pernah berhutang hewan unta. Berhutang hewan unta. Lalu lantas tentunya diganti dengan unta yang berbeda. Demikian. Dan juga disebut hutang barang adalah seperti dalam jual beli salam atau jual beli salaf, yaitu menyerahkan uang di awal akad, kemudian terhutang barang dalam bentuk spesifikasi yang lengkap. Nah, ini adalah terhutang barang, hutang. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Antara hutang piutang dengan pinjam meminjam ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Apabila hutang piutang disepakati adanya tambahan baik di awal akad atau di pertengahan akad belum jatuh tempo, atau ketika jatuh tempo diminta adanya tambahan, dan tambahan tersebut atas dasar kesepakatan atau persetujuan, maka tambahan ini terhitung dia riba. Kecuali apabila tambahan tersebut atas dasar kerelaan bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan dengan tambahan tanpa ada kesepakatan dan tanpa ada permintaan. Tanpa ada persetujuan. Ketika mengembalikan hutang tersebut dikembalikan lalu ditambah dengan sukarela oleh orang yang berhutang. Maka seperti ini dikecualikan. Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukannya. Kasus tadi tentang hewan. Yang pernah Rasulullah berhutang dengan hewan unta. Lantas Rasulullah ketika beliau diminta hutang tersebut untuk dibayar, maka Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mencari hewan tersebut dengan usia yang diminta oleh orang tersebut. Sesuai dengan apa yang beliau pernah berhutang. Namun tidak didapatkan kecuali hewan unta yang lebih tua usianya. Artinya ini lebih. Maka Rasulullah mengatakan, berikan kepada dia. Lalu Rasulullah mengatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di dalam membayar hutang. Tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan. Demikian. Maksudnya persetujuan di awal, di pertengahan tidak ada. Dikecualikan hal ini. Kalau disepakati maka menjadi riba. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, apa saja bentuk keuntungannya maka dia adalah riba. Demikian. Apa saja? Uang. Maka tidak ada, setahu saya, tidak pernah ada orang itu pinjam uang. Yaitu, istilah pinjam, mengembalikan fisik uang yang diterimanya. Contoh saya pinjam uang. Lalu saya pinjam, katakanlah 500.000. Nama orang yang meminjam, yang memberikan pinjaman kepada saya, itu namanya adalah Amri. Saya tulis nama Amri tersebut di uang kertas tersebut yang berjumlah 500.000 tadi. Amri semuanya. Lalu ketika saya gunakan dan saatnya jatuh tempo ketika hendak dikembalikan, saya cari itu apa? Uang tersebut yang bertulis nama Amri. Apakah demikian? Tidak.
uang itu digantikan dengan senilainya, dibayar dengan senilainya, bukan barang yang sama. Oleh karenanya uang tidak ada pinjam meminjam. Istilah pinjam meminjam pada uang ini hanyalah tajawuzan namanya. Ya. Hanya peristilahan saja, bentuk majaz dia. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya kiasan saja. Namun sesungguhnya yang sebenarnya adalah dia hutang piutang. Hanya saja ketika menggunakan pinjam meminjam pada yang hakikatnya sesungguhnya ini adalah hutang piutang, maka terjadilah kerancuan seperti yang dipahami oleh saudara kita ini. Dianggap semua bentuk pinjam meminjam itu adalah hutang yang kalau diberlakukan, ya disepakati adanya tambahan, maka ini menjadi riba. Seperti tadi kasus tadi. Pinjam sepeda motor, lantas dipersyaratkan untuk diisi bensinnya. Apakah yang termasuk riba? Maka kita katakan ini bukan riba. Kenapa? Karena ini pinjam meminjam, bukan hutang piutang. Ya. Karena barangnya itu akan kembali utuh. Fisiknya itu juga sebagaimana yang di awal peminjaman tersebut. Maka dikembalikan barang yang sama. Fisik yang sama. Benda yang sama. Demikian. Ya. Bila disepakati adanya tambahan, maka saya condong ini termasuk terhitung dia ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Maka tambahan tersebut terhitung ujrohnya, yaitu imbalannya. Demikian. Tidak termasuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pahami, mohon dipahami. Oleh karenanya coba biasakan memisahkan, membedakan, memilih ya istilah pinjam dengan hutang. Oleh karenanya ya jangan pernah lagi ketika berinteraksi dengan uang, ketika ini hendak berhutang dengan uang, itu disebut dengan pinjam. Jangan, supaya nggak keliru. Ya. Makanya istilah ketika hendak pinjam uang, itu salah. Yang benar, hutang uang. Dikhawatirkan adalah salah paham. Contohnya ketika memahami tentang pinjam-meminjam. Ketika itu mungkin orang tersebut membaca atau masuk kepada pembahasan pinjam-meminjam. Bahwasanya bila terjadi pinjam-meminjam, ya, dan diberlakukan tambahan, maka itu terhitung sewa. Coba bayangkan kalau ada orang yang mengatakan, kalau begitu, ya, pinjam meminjam uang di bank, baik itu konvensional maupun apa? Syariah, begitu juga contohnya kepada rentenir atau kepada siapa saja, tetangga dan siapa saja, maka berarti ini boleh. Kenapa? Terhitung sewa. Gitu. Maka kita katakan tidak. Inilah salah fatalnya ya dalam menggunakan istilah. Makanya para salaf itu mereka sangat jeli di dalam menggunakan istilah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu sangat jeli di dalam menggunakan istilah. Ya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah istilah yang tepat agar tidak salah. Andaikan kita pun menggunakan istilah ya, yang beredar di kalangan masyarakat, padahal istilah tersebut keliru, ketika kita hendak menggunakan istilah tersebut, maka sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu. Bahwasanya istilah ini definisinya dan maknanya dan penggunaannya. Istilah yang itu, ini maksudnya ini dan penggunaannya demikian. Begitu. Walaupun nanti digunakan juga istilah yang keliru tersebut untuk memberikan, ya, memudahkan pemahaman kepada orang-orang. Tapi dijelaskan terlebih dahulu istilah yang benar, yang tepat pada penggunaannya. Wad'u syai'i ya ala ma huwa alaihi. Meletakkan sesuatu pada sesuatu yang aslinya pada hakikatnya, ya. Itu bentuk keadilan. Maka saya katakan ini ya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tepat di dalam menggunakan istilah. Walaupun tidak kita katakan orang yang contohnya menggunakan istilah-istilah yang keliru tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Maksudnya apa? Cobalah kita lebih ya, jangan terlalu bermudah-mudah di dalam menggunakan istilah yang keliru. Contohnya istilah muhrim dengan mahram. Nah, ini kan keliru. Ya.
Kita gunakan contohnya muhrim untuk mahram. Boleh ketika kita menggunakan kepada masyarakat. Sembari dijelaskan hakikatnya, duduk permasalahannya. Ya, seperti itu. Agar nanti mereka terbiasa juga. Dan agar tidak keliru. Dan saya katakan, pasti keliru. Buktinya seperti ini, pemahaman yang keliru. Sampai ada orang yang memasukkan, ya, pinjam-meminjam barang yang nanti fisiknya sama dikembalikan itu juga fisiknya, bendanya, barangnya. Sampai dipahami bahwasanya kalau ada tambahan yang disepakati maka termasuk riba. Nah ini gawat darurat yang seperti ini pemahamannya. Kenapa? Karena tadi ada kerancuan di dalam memahami istilah hutang piutang dengan pinjam meminjam. Istilahnya sudah berbeda dalam bahasa Arab. Pinjam meminjam disebut dengan ariyah atau i'arah, ya. Sementara hutang piutang adalah al-qard atau ad-dain, demikian. Seperti itu. Ya. Jeli dan tepatlah di dalam menggunakan istilah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita sudah terlibat di dalam riba? Terus kita sadar, mohon ampun sama Allah. Taubatnya diterima? Apakah taubatnya diterima? Misalnya orang ambil uang di bank, buka usaha. Terus di tengah jalan dia sadar. Tapi ia tak mampu langsung melunasinya. Ia tetap harus membayarnya per bulan. Tapi ia tahu kalau salah dan taubat. Apakah Allah menerima taubatnya? Baik, maka kita katakan untuk orang seperti ini, ya, bersegera untuk taubat, ya. Yatubullahu man taba. Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya, demikian. Taubat terlebih dahulu, taubat. Konsekuensi taubat adalah menghentikan, ya, tindakan atau kesalahannya, tindakan kesalahan dan dosanya, demikian. Dihentikan. Namun tidak mampu karena dia harus apabila dosa tersebut, dosa contohnya riba, tidak mampu karena dia harus melunasi. Maka kita katakan, ya, bentuk kesungguhan di dalam bertobat dari riba ini, dari riba yang contohnya seperti ini karena berhutang di bank, ya, maka adalah menyegerakan pembayarannya. Menyegerakan pembayarannya. Nah, biasanya tentunya kalau dia pinjam di bank ini ada agunan, ya, agunan. Nah, apabila mampu untuk membayar sesuai dengan sesuai dengan nominal hutang, modal hutangnya, maka ini yang dituntut. Adapun kelebihannya, contoh kalau pinjam 50 juta dan nanti setelah ditotal dikembalikan sekitar 60 atau sekitar 75 juta. Maka lunasi 50 juta. Contohnya baru setengah jalan, baru yang dilunasi cuma 45 juta contohnya. Atau katakanlah 40 juta. Maka kita katakan, ya dia harus ada kewajiban untuk melunasi 10 jutanya. Karena itu masih terhutang dia. Ya. Dan ketika dia melunasi seperti itu bukan riba. Paham ya? Bukan riba. Ustadz, mereka memasukkan dalam pembayaran tersebut, ya, adalah pembayaran ketika kita menyetorkan, mereka memasukkan itu nominal modal hutang dengan sekaligus bunganya. Maka kita katakan, kita sudah bertobat dari bunga, maka kita tidak menganggap itu bunga. Ketika kita setor kepada bank atau orang yang memberikan hutang, rentenir ini, yang melakukan riba di sana, bila hutang kita ini yang telah kita bayarkan belum sampai kepada titik modal hutang, seperti saya katakan tadi, kita berhutang sekitar 50 juta, ya, di bank, bukan kita, ya. Ya, saya tidak pernah hutang di sana, ya. Berhutang sekitar 50 juta. Yang baru terbayar adalah 35 atau 40 juta.
dan orang tersebut tobat, maka sesungguhnya pembayaran dia ketika dia membayar, terus membayar sampai mencapai 50 juta, ini tidak terhitung riba. Demikian. Lebih-lebih dia sudah tobat dari riba. Lalu bagaimana dengan kelebihannya? Karena setelah dikumulatif, total keseluruhan adalah 75 juta. Berarti 25 juta itu adalah ribanya. Maka kita katakan, dalam hal ini, maka bisa silakan, saudara-saudara sekalian untuk menempuh jalur, pembersihan atau pemutihan dari hutang riba ini atau bunganya ini, demikian. Bisa mungkin melibatkan beberapa lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang sudah berhenti dari riba, ex riba, yang mereka bisa memberikan layanan untuk memutihkan atau membantu pemutihan hutang. Silahkan mungkin cari informasi, kalau di Medan ini sepertinya ada, komunitas tersebut ada, untuk berhenti dari riba, maka dengan cara contohnya membayar hanya modal pokok hutangnya saja, demikian. Sisanya nanti bisa ditempuh untuk dilakukan pemutihan, demikian. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau contohnya berikutnya, kalau contohnya tidak harus melunasi hutang tersebut. Kalau tidak, maka akan disita barang. Sementara barang ini adalah barang yang lebih mahal. Maka jual aset yang ada yang lainnya, lalu ditutupkan ke sisa hutangnya. Demikian. Namun saya condong untuk cobalah tempuh dengan cara melakukan pemutihan terhadap sisa dari ribanya atau sisa dari uang yang harus dibayarkan dari di atas modal hutang tersebut, demikian. Dengan contohnya melibatkan komunitas-komunitas ex riba yang telah berhenti dari riba. Insya Allah mereka mengetahui jalur tersebut. Wallahu ta'ala alam. Cukup kira? Ya. Baik, pertanyaannya kita cukupkan beserta dengan penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Maka kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran apa saja yang saya sampaikan maka ambillah, kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan maka buanglah. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.